Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali ke pelajaran farmakognosi kelas 11. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pada bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang pengolahan simplicia. Nah, minggu kemarin sudah dibahas sedikit mengenai pengolahan simplicia, baik itu dari segi definisi simplicia maupun beberapa langkah dari pengolahan simplicia. Nah, jadi diharapkan pada pertemuan kali ini kalian akan memahami dan mengerti tahap-tahap dalam pembuatan simplicia dimulai dari pengumpulan bahan baku sampai dengan tahap akhir, yaitu sortasi kering. Jadi telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu tentang proses pembuatannya, pengemasan dan penyimpanannya, dan yang terakhir pemeriksaan mutu simplicia. Nah, ini setelah kita bahas ya di minggu sebelumnya tentang pengertian simplicia. Jadi simplicia ini merupakan bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi jika kalian lihat ada kunyit yang telah dikeringkan, kemudian ada bunga yang telah dikeringkan, terus tuh di dalam suatu bungkusan ramuan obat tradisional biasanya ada beberapa ramuan-ramuan atau rempah-rempah yang telah dikeringkan kemudian akan diseduh dan diminum menjadi obat. Nah, itu adalah simplicia. Nah, jadi simplicia ini ada 3. Ini dibedakan berdasarkan sumber, cara memperolehnya. Maksudnya sumbernya, yang pertama itu simplicia nabati, sumbernya itu adalah dari bahan nabati atau tumbuhan. Yang kedua simplicia hewani, dari namanya saja sudah terlihat ya bahwa simplicia ini asalnya dari hewan. Dan yang ketiga adalah simplicia plikan atau mineral, asalnya ini adalah dari mineral. Nah, misalkan jika kalian lihat pada slide ini, itu yang di sebelah kiri ini ada madu. Madu ini adalah salah satu contoh dari simplicia hewani, dari lebah ya. Kemudian ini ada Cinnamomum cortex, Thymi herba, Melaleuca folium atau daun kayu putih, terus ada akar manis, kemudian ada jahe, ada kencur, ada kayu secang. Nah, ini semuanya adalah simplicia nabati yang berasal dari tumbuhan. Nah, bagaimana dengan simplicia mineral? Berasal dari mineral, itu akan kalian pelajari di kelas selanjutnya. Nah, untuk pembuatan simplicia ini sendiri, kemarin telah disinggung sedikit mengenai apa saja tahapannya, tetapi belum tentang penjelasannya. Jadi, untuk pembuatan simplicia ini secara umum ada 6 tahapan, dimulai dari pengumpulan bahan baku, kemudian sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, dan sortasi kering. Mari kita bahas satu persatu untuk alur pembuatannya. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Jadi, kan tanaman yang akan dijadikan simplicia itu biasanya dilakukan budidaya. Kenapa harus dilakukan budidaya? Telah kita bahas di bab sebelumnya, yang sebelum UTS. Nah, jadi setelah dipanen tanaman obat tersebut, apakah itu di sini kalau di slide itu ada contohnya adalah jahe merah ya. Jadi kita anggap saja yang menjadi contoh kali ini adalah jahe merah. Nah, jahe merah yang telah dipanen dari tanah itu kemudian dikumpulkan di tempat yang sudah ditentukan dan menunggu proses selanjutnya. Jadi dari sekian banyak jahe itu dikumpulkan saja terlebih dahulu, tidak usah dipilih-pilih terlebih dahulu, langsung dikumpulkan saja dan diletakkan di tempat pengumpulan bahan baku untuk menunggu proses selanjutnya, yaitu proses yang kedua adalah sortasi basah. Jadi sortasi ini maksudnya adalah pemilihan. Jadi ini adalah pemilihan basah. Kenapa basah? Maksud basah di sini adalah karena dia pemilihannya pemilihan awal sebelum simplicia tersebut dikeringkan. Jadi pada proses sortasi atau pemilihan ini, jahe merah yang telah dikumpulkan tadi itu dipisahkan, mana yang bagus, mana yang tidak. Misalkan ada yang agak busuk-busuk bagiannya, yang seperti itu dibuang, tidak dijadikan simplicia. Nah, jadi sortasi basah ini bertujuan untuk memisahkan kotoran.
yang masih terdapat pada tanaman yang baru dipanen dan memisahkan bagian tanaman lain yang tidak diperlukan. Nah, jadi pada sortasi basah ini biasanya digabung dengan proses pencucian. Jadi sekalian dicuci, sekalian dipisahkan mana bagian jahe merah yang bagus, mana yang jelek. Yang bagus akan diolah lebih lanjut menjadi simplisia dan yang jelek nanti akan dipisahkan. Jadi apalagi tujuan sortasi basah ini? Sortasi basah ini perlu dilakukan karena bahan baku simplisia itu harus dibersihkan dari serangga-serangga, cendawan, tanah, kerikil, atau kotoran lainnya. Nah, ini lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu pencucian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebenarnya antara sortasi basah dengan pencucian itu bisa dilakukan bersamaan. Jadi sekalian dia dicuci dengan air bersih agar tanah atau kotoran lain hilang. Selain juga dipilih-pilih apakah ada jahe merah yang busuk atau yang sudah tercemar, terkontaminasi oleh mikroba, atau yang tidak layak untuk dijadikan simplisia itu dipisahkan. Hanya diambil pada yang bagusnya saja. Nah, jadi air yang digunakan ini harus bersih karena air itu mempengaruhi jumlah mikroba awal pada simplisia. Mikroba ini apa sih, Bu? Jadi mikroba ini nih, kalau kalian lihat itu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi biasanya ukurannya sangat kecil. Dia biasanya dilihat menggunakan mikroskop. Contoh mikroba apa? Ada bakteri, ada jamur, dan berbagai mikroba lainnya. Nah, jadi kalau misalkan air yang digunakan bersih, mikrobanya lebih sedikit daripada air kotor. Kalau air kotor, mikrobanya, kuman-kumannya banyak. Akhirnya apa? Mikroba tersebut akan masuk ke dalam simplisia, anggaplah jahe yang pada contoh ini ya, akan masuk ke dalam jahe merah tersebut, kemudian membuat jahe merah tersebut jadi rusak, jadi busuk. Jadi tidak bagus lagi kualitasnya. Nah, setelah dicuci, bahan simplisia itu ditiriskan. Ditiriskan ini maksudnya dipisahkan antara air dengan jahe merahnya agar simplisianya tersebut cepat kering. Nah, ada beberapa perlakuan khusus untuk simplisia yang asalnya dari batang, akar, maupun buah itu dikupas terlebih dahulu baru dicuci dengan air bersih. Kemudian kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu perajangan. Perajangan ini maksudnya mengecilkan ukuran simplisianya. Bisa juga dengan caranya yang paling umum adalah dengan diiris-iris ya, seperti pada gambar. Jadi biasanya dilakukan pada simplisia tertentu, misalkan seperti jahe merah. Kalau jahe merah langsung dijemur begitu saja tanpa diiris, itu kan memerlukan waktu yang lama untuk kering. Berbeda dengan kalau misalkan daun. Kalau daun tidak perlu kalian iris-iris, dia cepat keringnya. Jadi ini dilakukan pada simplisia tertentu saja, misalkan batang, atau di sini contohnya adalah rimpang ya, rizoma dari si jahe merah. Nah, ini bisa dilakukan secara manual atau ada mesin perajangnya, biar ketebalan yang diperolehnya lebih seragam. Nah, dalam perajangan ini atau mengiris-iris ini harus diperhatikan ukurannya, tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh terlalu tipis. Karena jika terlalu tebal, maka pengeringannya akan lebih lama dan memungkinkan untuk ditumbuhi jamur dan akhirnya membusuk. Tetapi jika terlalu tipis, nanti zat-zat berkhasiat yang ada di dalam simplisianya itu jadi rusak karena ada beberapa zat-zat yang sifatnya mudah menguap. Contohnya adalah minyak atsiri. Mudah menguap itu apa sih, Bu? Maksudnya, jadi kalau misalkan dia menguap, zatnya itu hilang, menguap ke udara, tidak ada lagi di dalam jahenya atau tanamannya atau simplisianya. Kemudian lanjut ke tahap yang kelima, yaitu pengeringan. Nah, kenapa harus dikeringkan? Tadi telah disinggung ya bahwa air itu mempengaruhi mikroba, jumlah mikroba yang ada di dalam simplisia. Oleh karena itu, sisa-sisa air yang ada di simplisia itu harus dikeringkan agar awet dan tahan lama.
karena kadar airnya sudah tidak ada lagi, sudah berkurang ya, bukan tidak ada lagi. Sehingga kalau airnya sudah berkurang, sudah sangat sedikit pada Simplicia tersebut, maka dapat mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Kenapa mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri? Karena jamur dan bakteri sulit hidup di dalam Simplicia tersebut karena airnya sudah tidak ada lagi. Kemudian mencegah proses enzimatik agar Simplicia tidak rusak atau menurun mutunya dan memudahkan dalam penyimpanan. Nah, biasanya kadar air maksimum yang diperbolehkan di dalam Simplicia tersebut adalah 10% dari bobot Simplicia tersebut. Tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian kita lanjut ke pengeringan. Jadi pengeringan ini ada cara yang langsung dan ada yang menggunakan alat pengering. Kalau yang secara langsung ini itu dilakukan di bawah sinar matahari. Jadi biasanya kalau yang pengeringan secara langsung, nampan yang pada gambar sebelumnya tadi itu ditutup dengan kain hitam biasanya, kemudian diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Nah, ditutup dengan kain hitam kenapa sih, Bu? Untuk mencegah zat-zat yang mudah menguap tadi itu hilang. Kan tadi telah dijelaskan ya sebelumnya bahwa ada beberapa zat yang sifatnya mudah menguap. Kemudian ada yang dengan alat pengering. Nah, ini menggunakan alat pengering, contohnya oven. Jadi Simplicianya tinggal kalian masukkan saja ke oven, lebih cepat memang. Untuk suhu pengeringan itu biasanya 30-90 derajat Celcius, tergantung bahannya. Kenapa tergantung bahan? Karena di dalam bahan Simplicia tersebut ada zat-zat yang tahan terhadap panas, ada yang tidak tahan terhadap panas. Jadi disesuaikan. Kalau zat berkhasiat yang ada di dalam Simplicia tersebut tidak tahan panas, maka suhu pengeringannya jangan terlalu panas, biar zat berkhasiatnya tidak rusak. Kemudian untuk proses pengeringan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, ada 5 hal. Yang pertama dari suhu, telah dibahas sebelumnya tadi ya, suhunya antara 30-90 derajat Celcius. Kemudian ada kelembapan, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Nah, ini ada contoh proses pengeringan. Jadi kalau yang di kiri ini, yang ini itu pengeringan secara manual, bisa kalian perhatikan ya, ini merata, tidak boleh bertumpuk. Jadi ini tidak ada yang bertumpuk ya di sini. Jadi pada saat pengeringan Simplicia itu harus diletakkan secara merata di atas wadahnya, biar dia lebih cepat tidak bertumpuk-tumpuk. Nah, ini secara manual diletakkan di bawah sinar matahari, sedangkan pada gambar yang kanan ini biasanya untuk tatakan yang diletakkan di dalam oven. Jadi pengeringan menggunakan alat pengering ya. Nah, setelah proses yang kelima yaitu pengeringan, kita masuk ke proses yang keenam yaitu sortasi kering. Tadi kan ada sortasi basah ya. Sortasi basah itu dilakukan pemilihan Simplicianya itu sebelum dikeringkan pada saat dicuci. Nah, kalau sortasi kering ini pemilihan Simplicianya itu dilakukan setelah kering. Jadi pada saat Simplicianya tadi sudah dikeringkan itu dipilih ulang apakah ada yang terlalu kering atau sudah pecah-pecah seperti itu tidak diambil lagi, jadi diambil yang bagus saja. Nah, ini selain memisahkan Simplicianya juga memisahkan siapa tahu ada kotoran-kotoran yang tersisa yang tidak tersaring dari proses pencucian dan sortasi basah sebelumnya. Nah, sekian untuk pemaparan tentang pembuatan Simplicia kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung kalian tanyakan di grup WhatsApp. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.